ini nanti ogoh-ogohnya akan ditempatkan di gedung kesenian atau di Twin Tower. Selama 3 hari akan dipamerkan, betul nggak? Jadi masyarakat nanti bisa langsung melihat, menyaksikan lebih dekat lagi hasil karya anak-anak kita. 3, 2, 1. Pasti nganggo mesin Gampang ya wogo bergerak. kengke. Itu jangan pandan. Adi ada. Ya nggak bidan kan kepercayaan. Adi jangan pandang wogo. Kenapa? Pangseng hidup. Oh, Jadi tinggal tuh jangan pandang. lu jangan pandan. Sebelum itu siapa malu? Para undangan, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore. Dan juga masyarakat Jembrana, mana suaranya? Caranya busan. Demi Jembrana. Suara keras demi Jembrana. Aja atuh mayero. Maruyo. Atuh bu. Jani ado parado lomba ogo-ogo. Benar. Benar. Jani contoh ogo-ogo bu ado. Dini. Nek ogoh kene. Seduk. Apa seduk? Ani pilar Beli keduk, seduk mau ngawagin. Jani kudu ada ogo-ogo. 15 15 ogo-ogo. dari masing-masing kecamatan. Benar. Pukutatan, Buku data. Mendoyo, Mendoyo. Jembrano, Benar. Negaro, Negaro. Melayu. Melayu. Punya Bu Adir. Ini nomor 1 Bu siap. Nomor 1 bos siap. Oh, Jani pangsing bes makelo pedalam. Karena generasi muda nih Benar. subuh sangat semangat. Semangat. Rela menjemu. Banjar adat Kebon Sari, Desa adat Baler Baliagung Negara, yakni dengan judul Paksi Wana Paschima. Alam adalah ibu dari kehidupan, penyokong segala hal yang dibutuhkan semua makhluk. Air yang kita minum, udara yang kita hirup telah tersedia sedari kita membuka mata. Pohon-pohon adalah saudara kita, hewan-hewan adalah teman kita, dan tanah adalah ibu kita. Namun karena keserakahan manusia, kehidupan yang sejatinya harmoni, gemah ripah loh jinawi, rusak menjadi sandrak, kehilangan keseimbangan. Samrak dalam bahasa Indonesia berarti berhamburan. Begitulah kondisi saat hewan-hewan berlarian ke sana kemari, mendengar kerasnya suara gergaji mesin yang memotong satu persatu pohon. Ogoh-ogoh ini merupakan gambaran dari kemarahan penghuni hutan Bali Barat. Samraknya burung jalak menjaga kera ekor panjang dan babi hutan. Penanggung jawab Pilihan Adat Kebon Sari Putu Sudiwarsa, Kepala Lingkungan Kebon Putu Sudi Arsana, Ketua SCT Yowana Dharma Cakra, Igede Prawira Bujangga Waisnawa, Komposari Madipasa Adinata, Koreografer IKD Sulartama, Undagi IKD Agus Mertawidana IKD Saputra.
arena pementasan. Wih, nomor 2 nih macam. Nomor urut 2 yakni dari STT Swastika Karya Banjar Swastika Desa Pangyangan dengan judul Sangkala Titi Ugal Agil. Dalam ajaran setiap agama dipastikan terdapat pemahaman bahwa adanya alam lain yang akan kita lalui setelah berakhirnya kehidupan kita. Dalam Hindu kami percaya adanya neraka loka. Titi Ugal Agil merupakan sebuah jembatan atau titi yang bergoyang-goyang di atas jurang yang sangat dalam, yang di dalamnya ada api yang berkobar, panas yang luar biasa. Semua roh atau atma tanpa terkecuali harus melewatinya. Atma dengan karma buruk akan mustahil melewati ujian terakhir tersebut dan perlu waktu beratus-ratus tahun untuk bisa beranjak dari jurang tersebut. Namun sebaliknya, atma dengan karma baik akan dapat lebih mudah melewatinya, yang mana akan mengantarkan mereka berkesempatan untuk bereinkarnasi atau mencapai moksa. Penanggung jawab Perbekal Desa Pangyangan, Bendesa Adat Pangyangan, Kalian Dinas Banjar Swastika, Kalian Adat Banjar Swastika, Ketua STTI Dewa Gede Mahendra Putra, Penggarap Tabu Imade Satya Wibawa, Koreografer Niputu Re Kristina.
Pekutatan aja. Misi api asli. Api asli. Api Pekayongan. Obor. Panjat menyala. Oncor aja. Jangan di alam kedituan kalau tuntas di Ciduga lagi. Di Ciduga lagi benar. Dia selama hidup melakukan hal-hal negatif. Benar. Ulung. Ian melakukan asubu karma artinya. Asubu karma. Iya. Ulung. Ian subuh ada di jalan Dharma. Di jalan Dharma akan mulus. Akan mulus perjalanannya menuju swarga loh. Oke. Peserta dengan nomor undi 3. Untuk penonton jangan khawatir. Yang sing mano balik ini malih jebos. Setelah pentas, ogoh-ogoh semua akan parkir di sana. Parkir di tower. Nyejar 2 hari. Benar. Baik, dan tentunya nomor urut 3 dari STT Satya Dharma Banjar Danasari Desa Ekasari dengan judul Sang Kale Krode. Kisah kelahiran Betara Kale yang dimuat dalam kitab Kale Tapul diceritakan pada waktu Betara Siwa sedang jalan-jalan dengan Betari Uma di tepi samudra. Betara Siwa tidak sengaja melihat kecantikan Betari Uma. Karena nafsunya tak tertahankan, Betara Siwa mengeluarkan air kama yang jatuh ke samudra sebelum waktunya. Air kama tersebut kemudian berubah menjadi raksasa besar yang mengerikan. Melihat kehadiran makhluk tersebut, Betara Indra ketakutan dan melarikan diri. Raksasa yang belum mengetahui asal-usulnya mengamuk dan berteriak dengan dahsyat mengguncangkan lautan dan surga hingga para dewa merasa terancam. Para dewa Tanawasana berusaha melawannya, tetapi mereka tak mampu mengalahkannya. Pembuat ogoh-ogoh Iputu Tirta Yasa dan anggota STT Satya Dharma, penata tabuh IKD Wahyu Kertayasa dan IKD Swastika Anyana, penata tari IKD Chandra Pastika SSN, penanggung jawab STT Satya Dharma Banjar Danasari Desa Ekasari, pelindung kalian adat dan Dinas Banjar Danasari. Sang Yang Maha Kalaraja, Wiporaya Anglati kanan telenging samudra. Saksana bijil, saksana bijil, medijil sirebat haliwa.
Dumurun sira pacar Indra dening wajah dewata. Kita raksasa. Kenapa kita amusa kasih injakan pada? Kita wajah dewata. Siapa ang luruh kasih apa kasujatian ayah dan ibu. Aduh, kawan sira sang yang Indra. Dumurun sira sang yang siwa. Makan kau sak kena arani mata pisang kalau kecil. Mana tu dewa waktu kecil. Buta kalalan pisah. Apa balik kita ikut? Goyang aja. Yang berakibat buruk bagi alam semesta. Kebaikan alam semesta. Sang Hyang Siwa pun memerintahkan Batara Kala untuk mematahkan carinya agar Batara Kala bisa mengontrol segala hawa nafsu, amarah dan sifat rakusnya. Dan dia yaitu Nomor urut 4 yakni dari SCT Eka Jayasari dengan judul Muktining Aji Sangsura. Wallace Yudo merupakan subtema kecil yang kami ambil sebagai penjabaran dari judul kami, yaitu Muktining Aji Sangsura. Pengambilan subtema ini sejalan dengan tema besar kesenian Bali, yaitu Jagat Kerti. Duke Dumun di saat penaklukan Pulau Bali di Pura Kentelgumi oleh Majapahit menyulut kemarahan dan ketidakpuasan rakyat Baliaga masih terjadi, sehingga menyulut kembali pemberontakan yang dipimpin oleh Makam Dika, putra Tokawa atau cucu Ide Dalem Bedahulu. Diduga penyebabnya karena berbagai jabatan penting telah diambil alih oleh para Arya Jawa serta adanya pemberlakuan adat Majapahit secara ketat di Bali. Pemberontakan ini dibantu oleh Ki Walung Sikal dari Tumenggung Kalegemet. Pada pemberontakan ini terjadilah pertempuran yang sengit dan mengakibatkan para Arya yang menjaga Bali menjadi kewalahan. Penata kerawitan dan tari karya bersama Pedagung Jawa Perbekal Desa Manggisari, Bendesa Adat Manggisari, Keliang Adat Banjar Bunut Bolong. Sawa sesira, we para yara woi kanang
jagat Jawi. Saya gasaga pangirengakan atas sira Arya Dama Bepraya ngelarakan ikanang peparum marikanang kerja pegosa silta sira Rokriano Arya Damar marikanang kerja gosa enggak warah-warah kita Bepraya Taning yudho kawan sira Bali punina Sawa sira Arya Dama Wantian Prapto to sira Balo yudho Bayangkara jagat Bali punina Bepraya Taning yudho kawan sira Arya Dama Kita Arya Dama Enak Santo pakada kursi satu semua orang kita aja masih ye kya ye na warna tuan mundur sedapat sikia wanjian hati mari kadang dalam ingkulu setelah Aki tuhu Rokiro Arya Dama Tuan Sido Rokiro Wakam Sido Orang-orang belum di sana Arya Dama Wantian gumatari kang pertiwi tangan Rian tukan Rokrian potek makam biku Anglara kenai kanan Haji sang sura Hidup Arya Dama Elak Don Yeki makam biku Mojar sira Arya Dama makam biku begitu Yeki Arya Dama natan mundur sedapat enak Satu kena kursi sanca Mawa sawa sira Arya Dama Kawan sira Rokrian makam biku Wantian sakti semantuk kita Rokrian makam biku ini maru ya alon-alon berikan jalan Urut 5 yakni dari STP Swastika Dharma Banjarwana Sari dengan judul Solah Kasuran Pati. Tema ini merupakan implementasi dari sifat kegelapan yang menjadi dasar munculnya suatu dinamika pemikiran manusia di mana sisi baik dan sisi buruk selalu berdampingan serta mempengaruhi kehidupan manusia, baik itu pola pikir maupun perilaku seseorang. Dari dua sifat tersebut timbul rasa kegelapan akan ketampanan atau surupa timira, kegelapan akan kekayaan dana timira, kegelapan akan kecerdasan guna timira, kegelapan akan garis keturunan kulina timira, dan kegelapan akan masa muda yowana timira. Solah Kasuran Pati ini mengambil simbol atau sifat di mana seorang raja yang masih muda telah diselimuti oleh dua sifat, yaitu sifat mabuk akan kekuasaan dan judi sabuk ayam. Penanggung jawab STP Swastika Dharma dan Keliana Datuan Sari, penggarap Oglogo Dode Panji, penggarap tabu Ono Putra, penggarap koreografer Nikomang Sri Sumberini.
sing lapar kamu tajam mulut darah biasa takkan lagi malu todong bumi jembrang lelah udah main orang pada tanggung Tapi luar biasa nih Nal. Iya, Antusias penari. benar. Mau boreh. Siapa boleh? Meni. Tato sing boleh. Kadang boreh bisa. Nih STT kelahiran Gudun. Nih. Nomor urut 6. Nomor urut 6 yakni dari STT Merta Sentana, Banjar Pangkung Jelati, Desa Yahsumbo, dengan judul Sangyang Jaran. Tradisi dan kesenian yang masih dilestarikan di beberapa daerah di Bali, salah satunya adalah sesolahan Sangyang Jaran yang ada di Pura Pesimpangan Dalempet, Lan Batu Medau yang terletak di Banjar Pangkung Jelati, Desa Yahsumbo. Hal ini menarik minat kami seketruna-truni Mertasentana untuk mencari tahu asal-usul dari keberadaan tari Sangyang Jaran tersebut. Selain untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas, juga untuk menghilangkan istilah nak mule keto. Tari Sangyang Jaran ini dulunya ditarikan sebagai sarana hiburan, namun pada suatu hari ketika tarian ini ditarikan, ada beberapa orang penari yang mengalami kerauhan dan mengatakan bahwa ide susunan yang melinggih di Pura Pesimpangan Dalempet, Lan Batu Medau suka dengan tarian ini. Karena tidak percaya dengan hal tersebut, tarian ini pun ditinggalkan dan tidak pernah ditarikan lagi. Hingga pada suatu hari terjadilah wabah penyakit atau gerubuk yang mengakibatkan banyak warga yang menderita sakit dan meninggal dunia. Konseptor Jelmangku Putu Sugara, pembuat ogoh-ogoh, IKD Agusiana dan anggota STT Merta Sentana, penata tabuh Iputu Gede Krisna Adinata, penata tari IKD Mangku Adi Satria dan Iputu Tirta Adi Merta, penanggung jawab STT Merta Sentana, Banjar Pangkung Jelati, Desa Yahsumbo, pelindung bendesa adat Yahsumbo dan perbekal Desa Yahsumbo.
Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Awak si Riganya nah. Sabar lagi penonton kerauhan. Pesan UMKM silahkan dikunjungi sambil membalik hogo-hogo. Iya. Lebihnya no bekal. Astaga. Luar biasa keren dari SKT Yesumbo. Ini cuma Nomor undi 7. untuk penonton mundur. Nomor undi 7 yang dari STT Yowana Tunjung Sari, Desa Adat Sumber Sari, dengan judul Paksa Bayrawa. Ubarang adalah seorang pendeta pengelana beraliran siwa yang hidup pada masa lampau. Beliau gemar melakukan yoga dan semedi. Namun beliau dikenal suka memakan mayat manusia yang sudah terlalu lama tidak dikremasi. Suatu saat beliau mendengar jeritan dari arwah-arwah yang mayatnya tak kunjung dikremasi. Karena saat itu di Medang Kemulan ada sebuah peraturan yang melarang mengkremasi jenazah, sehingga mayat bertumpuk-tumpuk tidak terurus di Setra Medang Kemulan. Karena Empu Barang tak tega melihat hal tersebut, beliau melakukan semedi di kuburan untuk memohon petunjuk dari Dewi Durga bagaimana cara menyucikan semua arwah tersebut. Kemudian Dewi Durga memberi petunjuk bila ingin menyucikan para arwah, Empu Barang harus memakan tubuh mereka hingga habis. Penanggung jawab Iketut Subande Birangga, Bendesa Adat Sumbersari, Penata Tabu Ikade Agus Dwi Putra Praditya.
Iya, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk nomor undi 7. Nomor undi 8 yang dari STT Kertis Sentana, Banjar Pangkung Manggis, Kelurahan Baler, Baliagung, dengan judul Krode Trinetra. Krode Trinetra diartikan sebagai kemarahan dari mata ketiga Dewa Siwa. Dalam kitab Siwa Purana, kisah ini bermula ketika Dewa Siwa yang merubah wujud menjadi seorang resi untuk menguji Dewa Indra dan Resi Brihaspati dengan cara menghalangi jalan dari Dewa Indra yang ingin datang ke tempat kediaman Dewa Siwa, yaitu Gunung Kailas. Lingkungan Pangkung Manggis, penggarap ogoh-ogoh Iputu Agus Chandra Edi Putra, penggarap tabuh dan tari De Adi Komeng.
dengan Nritya. Nritya mengandung arti tarian atau menari, kerauhan dalam kepercayaan Hindu Bali. Diartikan adanya energi luar yang merasuki tubuh manusia dan mengendalikannya sesuai dengan karakter energi yang masuk. Ini seperti konsep Ruwabineda adalah salah satu konsep Hindu di Bali yang memiliki arti dualisme atau dua hal yang berbeda namun menjadi satu keutuhan. Ibaratnya energi positif dan negatif, laki-laki dan perempuan. Dalam tatanan budaya Bali, makna setiap upacara adalah menetralisir energi negatif yang berlebihan menjadi seimbang. Penanggung jawab Iketut Sudina, Iputu Bobi Agus Dharma, Iketut Wardana, penggarap tabuh Sanggar Seni Gayatri, koreografer Sanggar Seni Gayatri, Undagi Win Sanjaya. Mohon mundur sebentar, niki ogoh-ogohnya belum bisa masuk. Nunas mundur jebos. Niki ogoh-ogohnya mantan belum bisa masuk. Ijen ngalah ya. Biar kita juga bisa menyaksikan secara utuh. Ya, sekali lagi, sekali lagi, tolong bagi para penonton untuk keselamatan sekali lagi yang diharap. Halo, mundur. Nasuk semaning manah keramo desa paring para dewata kabe. So aku hing wali-walian. Mujil song kali dengan bina kerenjang itu yang buatan leku. Iya, orang semaling anggo manusia sudah bersatu. Iya, manusia. Manusia bersabda. Udah kalau dia pina keluar pina dia. Saat maka kasih lawannya berarti woi. Dia lawannya dengan nonton kopi sah. Manusia mulai nganggur sarian dia. Anu watak budak lawan yang dewata. Kena kadir gaisan. Sila bang budak dengan. Laksan median. Medan maling jatuh pada. Kericak. Kita maling jatuh pada. Anyum yang salah yang bodoh. Adeng-adeng ling serang. Iya, semakin sore semakin semangat. Iya. Wih, Dan yang jelas, ada rasa seni nih. sisi ada nih. Nih, nernak lah satu nih.
Bupati Banjar Tengah Ijo Gading dengan judul Sunda dan Upah Sunda. Dalam kitab Adiparwa bab Raja Laba Parwa diceritakan bahwa Sunda dan Upah Sunda adalah dua asura bersaudara kembar yang termasuk golongan Depya. Mereka selalu kompak dan berbagi dalam banyak hal. Pada suatu ketika, mereka berkeinginan menaklukkan dunia dan mereka pun pergi bertapa ke pegunungan Windya untuk mendapatkan kesaktian. Pertapaan mereka mengguncangkan 3 alam sehingga Brahma sang dewa pencipta pun muncul untuk menanyakan tujuan pertapaan mereka. Sunda dan Upah Sunda menjawab bahwa mereka menginginkan kesaktian tiada tanding serta menginginkan keabadian atau hidup tanpa kematian. Brahma mengabulkan permintaan mereka yang pertama, tetapi keberatan dengan permintaan yang terakhir. Sunda dan Upah Sunda akhirnya mengganti permintaan terakhirnya dengan permohonan supaya tidak bisa dibunuh oleh makhluk-makhluk di 3 alam. Penggarap ogoh-ogoh Iketut Wiyantara, penanggung jawab Imade Ardiana dan Iputu Agus Randa Putra, penata tabuh Putu Bayu Angga Putra, penata tari Agung Samret. Ada orangnya nggak? Yang di timur mohon diberikan jalan. Sekarang kita sambut dulu. 11 sudah siap. Halo, mundur. Ya. Ain panggung nenek. Coba ya. Sekarang kita bikin luas dulu, Yuk, mundur. Nomor urut 11 yakni dari STT Satria Kertayowana, Banjar Adat Kertawisesa Satria, Desa Adat Kerta Jaya Pendem dengan judul Asih Mawah Hilik.
Asih Mawilik dalam Kekawin Brahmanda Purana bermakna dari cinta kasih timbul rasa benci. Garapan ini menceritakan bagaimana kondisi bumi saat ini yang hancur lebur karena ulah ketamakan, keserakahan, dan keegoisan umat manusia. Dalam ajaran Hindu, bumi disimbolkan sebagai ibu pertiwi. Layaknya seorang ibu, bumi memberikan seluruh kekayaan yang dimilikinya dalam bentuk sumber daya alam yang melimpah untuk manusia. Kerusakan sumber daya alam yang semakin meluas membuat sosok ibu bersedih dan murka, sehingga mengutus Sang Buta Hita Wariga selaku penjaga keharmonisan alam semesta dan para rerencanya untuk menuntaskan penyebab kehancuran alam semesta. Penanggung jawab Bendesa Adat Kertajaya Pendem, Kalian Adat Banjar Kerta Wisesa Satria, Penata Tabuh Junik, Penata Tari Imade Pasek Adinata, Penggarap Ogoh-Ogoh STT Satria Kerta Yowana. Dan kirap dan kati kudang ikong halu kati gelap tu besar sebelum ragu materi kampatri witalu wapote cobayu wapasu kati kudang gumitan dua chandra. PT Eka Cita Lingkungan Menege Kelurahan Daung Waru dengan judul Kale Maya, menggambarkan dinamika regenerasi dalam sebuah organisasi seketruna di Bali yang berhadapan dengan tantangan modernisasi dan siklus kehidupan dalam ajaran catur asrama sesuai dengan tercantum dalam lontar Agastya Parwa. Pada fase ini, kedusan payukjakan dan tercukupinya kebutuhan isim basal sudah menjadi tanggung jawab mutlak diri sendiri.
Isin berarti isi dan basang berarti perut. Kalimat isin basang berarti isi perut atau pemenuhan kebutuhan makanan dalam perut. Kalimat isin basang jika diterjemahkan lagi dalam bahasa Bali halus menjadi unteng weteng. Rumah divisualkan dalam wujud raksasa berlatar api yang melambangkan waktu, pusat kelahiran, dan semangat membara. Raksasa ini bernama Kalemaya yang telah membekali setiap kelahiran manusia dengan suka, duka, lara, pati sesuai karma masing-masing. Di mana kami menyadari setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Yang abadi dalam kehidupan adalah perubahan, dan kami dalam naungan STT Eka Cita yang sudah teruji untuk hal itu. Ketua Seketuruna Imade Ferian Panji Nugraha, Ketua Panitia Nimade Amrita Devanti, Penanggung Jawab Bendesa Dawaru, Kelian Adat Menege, Kepala Lingkungan Menege, Ketua STT Eka Cita, Gagasan Karya Dinamika STT Eka Cita 1 Desa Warsa, Penggarap Ogo-Ogo Iputu Widiantara dan STT Eka Cita, Penata Tabu Ari Hampir Langsing, Penata Tari Agus Onet dan Dwi Kerta. Unika wantah jalaran nincapa ngalan ngelimbakang pemargin riwakasan. Dua ning kirangnya ne pengrerah pekaryan sanewenten ring kena ibon. Lan minapuenten palar dua ning gengsi. Akeh ring pantaran ibon sanenging kebelunga merantau doang saking umah ngerara pengubah jiwa saneng ngawina umahin. Makin wantah akidik anak sanesati. Dari STT Eka Cita Menege.
yakni STT Widya Dharma Banjar Ranggu Desa Pongsanten Kecamatan Mendoing dengan judul Sambat Sara. Sambat Sara adalah istilah dalam bahasa Bali yang bermakna tersandranya roh seseorang dalam dimensi lain disebabkan oleh adanya perilaku seseorang yang melanggar tatanan atau norma di dunia gaib. Seperti pada pementasan ini ada seorang anak yang congkak yang selalu menyikapi kehidupan dengan logika sehingga tidak pernah percaya di bumi ini ada kehidupan lain atau gaib selain manusia. Suatu saat si congkak ini diajak temannya ke kebun. Sebelum keberangkatannya mereka dinasehati agar selalu menjaga etika atau norma kesantunan di tempat tersebut. Di sana mereka melihat turus lumbung yang dilingkarkan kain poleng. Entah kenapa si congkak ini malah melakukan penghinaan ke turus lumbung tersebut sampai merusak pelinggih atau turus lumbung tersebut seraya menantang penunggu yang distanakan di turus lumbung tersebut. Singkat cerita, si congkak itu kini jatuh sakit. Berdasarkan penerawangan spiritual paranormal, si anak congkak tersebut mengalami sambat sara. Dalam penglihatan batinnya, rohnya telah diikat dan dikunci oleh penunggu pada tempat turus lumbung yang pernah ia rusak sebelumnya. Penanggung jawab Kalian Adat Banjar Rangdu Iwayan Swama, Kalian Dinas Banjar Rangdu IKD Gilang Pranata di Kusuma, Ketua STT Imade Putra Adia Dharma, Penggarap Tabuh Mancagere dan DUD, Penata Tari Triana Sari Dewi, Undagi Dadek Pristia Awan Dwi, Penata Rias Indah Salon. Berisi kanan meredang kalau kafe. Risha pengijilan sirus yang kau suara. Rom tejan siruk yang pas kali dirajut. Acan lu yang padu kebenaran. Apaan makin laut tatu cari itu. Mangundur dikunang. Sambat sare. Sangat sana datang dalam bawaannya. Butuh ya. Uang sapu ani lawan yul. Serak sana. Ani lawan ulun, apaan ulun, ampun mandres, Melayu posir datang, lihat motor sila. Laksana hijau salah laksana bawakan.
13. Nah, yang saya datangkan kondisi. Ya, ini kan bagus kondisi. Kita sambut STT Chandra Bawa Dari Kelurahan Selanjutnya, Tegal Tangkring. nomor undi 14 dari STT Chandra Bawa, lingkungan Bilukpoh Kangin, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo. Diceritakan seorang nenek penekun Leak Desti yang memiliki kesaktian Anelu Nesti Ngeramjana, sangat iri, benci dan tidak senang melihat kehidupan tetangganya yang sangat bahagia dan harmonis. Suatu ketika si nenek penekun Desti ini mengaturkan sesajen di penunggu karang milik orang yang dia benci dengan maksud untuk memohon agar penunggu karang di rumah tetangganya tidak melindungi dan mengizinkan segala ajian negatifnya untuk menyakiti orang tersebut dan keluarganya. Si nenek penekun Desti ini tidak tahu bahwa orang yang dia benci adalah seseorang yang sangat bakti kehadapan ide Sang Yang Widiwasa. Perilakunya senantiasa baik terhadap sesama dan juga selalu ingat menjaga keharmonisan hubungan dengan alam secara skala maupun niskala, dengan taat melaksanakan yadnya sese sehari-harinya kepada penunggu karang. Ketika permohonan si nenek penekun Desti ini ditolak oleh penunggu karang karena besarnya sifat iri dan dengki yang menyelimuti hati si nenek ini, ia tetap kukuh dan ingin tetap menyakiti tetangganya. Penggagas cerita Ikomang Juli Mulyawan, Imade Merta Dwi Putra, Imade Dwi Laksamana Putra, penata tari Imade Dwi Kertanegara, penata tabuh DUD, penasehat Iketut Suwarna, penanggung jawab Iketut Dentre Ikomang Gede Swobawa, I Gusti Putu Putra Yasa, dan Ikadek Oke Agus Mahendra.
wajib. Wajib penampilan peserta pamungkas kita. Iya, ini yang terakhir. Iya. Ya, ini yang terakhir ya beli ya. Dan kita bisa lihat Bapak Bupati dan Bapak Wakil masih tetap menonton sampai dengan selesai. Ini adalah STP Kembang Sari Banjar Banyu Biru dengan judul Kale Mertiu. Melemahnya keyakinan manusia terhadap ajaran Dharma dan Pancasrada seiring dengan merosotnya moral dan akal sehat manusia tersebut. Ketidakcakapan seseorang dalam menghadapi suka duka lara pati, memupuk lede, sifat gampang menyerah, cepat putus asa, selalu pesimis dan tidak mengenal arti perjuangan hidup, menggiring manusia menuju jalan ulah pati. Dalam ajaran Hindu Bali, mengenal adanya malaikat maut yang dikenal sebagai Sang Kale Mertiu. Kale berarti waktu dan mertiu berarti mati atau maut. Kale Mertiu digambarkan sebagai sesosok raksasa tinggi besar, berwajah menyeramkan, dengan gigi tajam dan membawa jerat yang terbuat dari tali tambang atau rantai panas untuk menjemput roh yang melakukan ulah pati. Ogoh-ogoh ini merupakan perwujudan dari Sang Kale Mertiu, utusan Sang Yamadipati. Di saat yang bersamaan juga menggambarkan unsur-unsur negatif kegelapan duniawi yang mempengaruhi perilaku dan tindakan seseorang. Gangguan bipolar atau kepribadian ganda, penyebab ulah pati merupakan kecacatan berpikir yang divisualkan oleh dua kepribadian raksasa cacat yang berbagi satu tubuh. Sosok perempuan dan anak tak berdosa yang hanya bisa menangis merupakan gambaran dari kesedihan dan penderitaan keluarga yang menanggung akibat dari tindakan pengecut yang tak bisa menyelesaikan masalah. Dilaksanakan di penutupan festival Ogoh-ogoh pada tanggal 22 Maret. Jadi masyarakat Jembrana nantikan pengumuman pemenang dari parade lomba Ogoh-ogoh tingkat Kabupaten Jembrana. Liu saja nak ajak foto Liu. Dan ingat juga bahwa di gedung kesenian nanti juga akan ada stand UMKM.